Baru-baru ini, selebgram Akbar Pera Baharudin atau yang lebih dikenal dengan sebutan ajudan pribadi membuat geger publik. Bagaimana tidak, selebgram berusia 27 tahun itu ditangkap pihak kepolisian usai dilaporkan telah melakukan penipuan dan penggelapan uang terhadap rekannya sendiri senilai 1,3 miliar rupiah. Ajudan pribadi yang berulang kali mangkir dari panggilan polisi usai dilaporkan akhirnya ditangkap oleh Satreskrim Polres Jakarta Barat di kampung halamannya di Makassar pada Minggu 12 Maret kemarin. Ajudan pribadi sendiri kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polres Metro Jakarta Barat. Pria yang mulai dikenal publik usai kerap membuat konten dengan sejumlah selebriti dan pejabat itu kini terancam hukuman penjara 4 tahun. Lantas, apa modus ajudan pribadi melakukan penipuan terhadap rekannya sendiri? Dan seperti apa kronologis kejadian yang sebenarnya? Pada peristiwa tindak pidana ini, pelapor atas nama inisial SD sebagai pengacara korban atas nama AL. Adapun modus operandi daripada tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor adalah terlapor menghubungi korban dengan maksud untuk menawarkan 2 unit mobil mewah, antara lain 1 unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2019 dengan harga 400 juta rupiah dan mobil Mercedes-Benz tipe G63 tahun 2021 seharga 950 juta rupiah. Setelah korban melakukan pembayaran, ternyata mobil tidak kunjung ada dan diserahkan kepada korban. Atas peristiwa tersebut, korban merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Dapat saya jelaskan kronologis kejadian daripada tindak pidana ini, di mana terlapor menghubungi korban untuk menawarkan 2 unit kendaraan. Yang pertama Toyota Land Cruiser tahun 2019 seharga 400 juta rupiah dan mobil Mercedes-Benz tahun 2021 seharga 950 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Desember 2021. Setelah korban menyetujui dan menyepakati tawaran penjualan mobil tersebut, maka korban AL mentransfer uang ke rekening terlapor A yang pertama sejumlah 400 juta rupiah untuk pembelian mobil Toyota Land Cruiser. Kemudian korban AL juga melakukan transfer yang kedua untuk pada tanggal 6 Desember 2021 sebesar 750 juta rupiah untuk pembelian mobil Mercedes-Benz. Sisanya sebesar 200 juta rupiah ditransfer pada tanggal 14 Desember 2021. Seiring perjalanan waktu, kendaraan yang dijanjikan oleh terlapor ini tidak kunjung datang dan tidak kunjung diserahkan kepada korban. Kemudian korban melakukan melalui pengacaranya melayangkan somasi sebanyak 2 kali kepada terlapor, namun tidak ada tanggapan dari terlapor A. Karena tidak ada itikat baik dari terlapor, maka korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat karena sudah mengalami kerugian sebesar 1.350 juta rupiah. Dan juga penyidik melakukan pemanggilan terhadap terlapor selama 2 kali. Namun terlapor juga tidak pernah hadir dengan alasan yang tidak jelas, sehingga penyidik mengambil langkah dengan menerbitkan surat perintah membawa saksi terhadap pelapor. Kemudian tim penyidik Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan informasi yang diterima, terlapor berada di wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penyidik berangkat ke Kota Makassar untuk menjemput terlapor. Kemudian mendatangi tempat tinggal terlapor. Ditemukan fakta bahwa terlapor tidak ada di rumahnya. Kemudian selama beberapa hari dilakukan pengamatan, diperoleh informasi terlapor ini sedang mengendari kendaraan bermotor di suatu jalan di Kota Makassar. Kemudian penyidik menghentikan kendaraan tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ternyata benar
Dalam mobil tersebut terdapat terlapor atas nama A dan penyidik menjelaskan maksud dan tujuan menghentikan kendaraan terlapor A untuk membawa terlapor ke Jakarta sebagai saksi terlapor terkait dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh. Setelah dilakukan membawa terlapor ke Polres Metro Jakarta Barat, kami melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap terlapor. Terlapor mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sehingga penyidik kembali melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim dan Wakasat Reskrim untuk meningkatkan status terlapor menjadi tersangka. Dan setelah selesai pemeriksaan dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan dikhawatirkan tersangka bisa mempersulit proses penyidikan. Apakah itu melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi perbuatannya lagi. Tersangka, bagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita kenakan dengan pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana selama 4 tahun penjara. Ditangkapnya ajudan pribadi oleh pihak kepolisian membuat heboh publik. Ajudan pribadi dituding telah melakukan penipuan dengan modus menjual mobil mewah pada rekannya. Namun, mobil yang diiming-imingkan hanyalah fiktif belaka. Di hadapan awak media, ajudan pribadi mengaku menyesal atas perbuatannya yang telah melakukan penipuan senilai 1,3 miliar rupiah. Pengakuan ajudan pribadi itu membuat publik bertanya-tanya. Lantas, apa alasan ajudan pribadi melakukan penipuan dengan nilai yang sangat fantastis tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tapi insya Allah selesai cepat. Dan saya minta maaf segala-galanya. Ya, saya mau maaf dan insya Allah selesai secara cepat. Buat kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan hidup dan itu aja. Motifnya apa? Saat ini uang yang digunakan sebagian sudah digunakan. Namun masih ada beberapa dana yang kita jadikan sebagai barang bukti. Kendaraan ini tidak pernah ada, alias fiktif. Dan memang kenapa si tersangka ini menawarkan kendaraan dengan harga yang jauh di bawah harga standar itu untuk menarik minat daripada korban. Dengan alasan mobil ini dijual murah, surat-suratnya lengkap, sehingga korban tertarik untuk membeli mobil yang katanya dimiliki oleh tersangka. Padahal mobil itu tidak pernah ada. Dari hasil pengembangan dan pendalaman, sementara ini korban baru 1 orang melaporkan. Namun kami tetap terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap tersangka, dan sampai informasi ini kita rilis ke media, korbannya baru 1 orang. Tadi sudah disampaikan, ketika tahapan-tahapan mediasi untuk diklarifikasi, disomasi, kemudian dipanggil oleh penyidik, itu tidak ada itikat baik untuk hadir. Jadi pelaku ini sama sekali tidak pernah datang menemui korban, hadir menemui penyelidik untuk mengklarifikasi. Jadi tidak ada istilah untuk mencicil hutangnya, apalagi membayar hutang kepada korban.